Oke, materi saya udah kelihatan, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Materinya rekan-rekan udah punya belum? Materi suplemen tambahannya. Kayak yang ini. Yang bukan dari portal aja. Udah punya belum? Belum, Pak. Belum. Jadi dosennya nggak membagikan. Halo? Dosennya nggak membagikan? Materi ini belum ada yang punya? Orientasi proses ini? Halo? Testing? Belum punya ya? Rekan-rekan? Kalau belum punya, nanti saya bagikan materinya. Belum ada yang punya? Maksud saya, oke, kalau Jue ini dari prodi apa ya? Soalnya ini kan gabung ya, BD dengan SI. Yang tadi yang bilang belum bisnis digital sudah Pak Winston. Kalau yang dari SI, yang SI belum ada. Dosennya siapa ya? Kalau SI boleh saya tahu? Materi kuliah RPL-nya siapa dosennya? Yang SI. Wah. Oke, nanti saya bagikan ya materinya ya. Ini harusnya dibagikan oleh dosennya karena saya dosen koordinatornya. Nanti saya sampaikan ke dosennya. Seharusnya dibagikan ini materi cerita ya. Oke. Materi nanti saya bagikan ya rekan-rekan yang belum punya, yang BD. Sebentar. Oke, rekan-rekan, gimana caranya ya materi? Ada yang mahasiswa SI bisa ping saya ke WA saya, nanti saya akan kirim materinya ke WA ya. Nomor saya ping ke saya ya. Halo, rekan satu aja yang mahasiswa SI, tolong ping ke nomor saya itu, nanti akan saya bagikan materinya. Oke, teman-teman, sebentar ya, biar saya bisa. Oke, sebentar. Ya, teman-teman. Biar bisa saya bagikan materi dulu.
Sudah di-ping ke saya, teman-teman? Saya mau kirim lewat WA ya. Sudah saya ping, Pak. Oke. Sebentar ya, saya lewat WA. Lagi loading. Oke, sambil sebentar, kemudian materi saya sudah kelihatan, teman-teman, materi saya? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi gini, nanti saya bagikan ya yang belum dapat. Bentar. Nah, jadi kalau teori di RPL teoritisnya yang di portal rekan-rekan udah dapat itu semua, dan itu bisa dibaca. Itu kan teoritisnya banyak sekali. Nah, ini materi yang saya bagikan ini adalah materi yang sudah dikemas, dirancang per semesternya, per pertemuannya itu apa yang dibahas secara praktisinya. Jadi bukan teorinya aja, tapi ada teori, ada praktisnya. Jadi semacam prakteknya. Biasanya kalau di tatap muka sebelum pandemi memang ada praktek, artinya bukan prakteknya di lab, tapi praktek mendesain sistemnya. Gitu rekan-rekan. Nah, jadi teoritisnya ada, praktisnya ada gitu. Nah, karena online itu pada saat tatap PIDCON itu seharusnya dikemas, dirancang sedemikian rupa sehingga keduanya terakomodasi baik sisi teoritis maupun secara praktisnya, sehingga kedua knowledge ini bersatu, bertemu ya. Jadi secara titik temunya bertemu dia di teoritisnya dapat, praktisnya dapat, itu intinya. Nah, jadi materinya sebentar. Ini ya. Nah, oke, saya bagi materi dulu ya. Mumpung sudah terkoneksi ke WA saya. Oke, sebentar. Oke, saya sudah kirimkan ke WA-nya, lagi loading. Nanti kalau sudah diterima, mohon di-share ke teman-temannya. Nah, saya lanjut. Jadi, secara praktisinya, software engineering di bidang kerekayasaan perangkat lunak itu, apa sih goal-nya dari mempelajari ini? Tentu rekan-rekan ingin mengetahui apa goal yang ingin dicapai. Nah, adapun goal yang ingin dicapai dalam mata pelajaran ini adalah nanti rekan-rekan kalau berkarir di bidang ilmu komputer, baik berangkat dari SI, TI, bisnis digital dan apapun ya, data science gitu ya. Intinya suatu aplikasi yang didevelop itu bukan tiba-tiba jadi, tapi melalui suatu proses, mekanisme, suatu perencanaan yang matang secara keseluruhan atau secara holistik. Mulai dari survei ngambil datanya seperti apa, kalau dari data science akan lebih berinteraksi nantinya bagaimana pengumpulan datanya sehingga bisa dianalitik dan lain-lain. Begitupun dari software development, baik dari sisi IT, SI, dan lain-lain, bagaimana mengumpulkan data juga, kemudian dianalisis, kemudian didesain, kemudian diprogram, kemudian diuji coba aplikasinya, kemudian didistribusikan, digunakan oleh si user. Nah, proses-proses itulah yang menjadi bagian dari software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Nah, gitu teman-teman. Tentu di dalam software engineering ini, software itu tidak langsung dibuat atau aplikasi itu tidak dibuat, tapi melalui suatu perencanaan yang matang, melalui secara umum, saya ambil misalkan
survei, analisis, desain, coding, testing, sampai ke implementasi software tersebut. Entah itu softwarenya diimplementasikan secara publik, artinya publik bisa mengakses secara gratis, atau memang digunakan oleh suatu enterprise, suatu perusahaan, organisasi, dan lain-lain. Nah, itu yang kita pelajari. Tentu di dalam mendevelop suatu aplikasi ini melalui suatu analisisnya seperti apa sih kebutuhan user atau user rekrutmennya seperti apa, fasilitas dari aplikasi yang dibuat, fitur-fiturnya apa aja, kemudian desainnya seperti apa. Seperti membangun sebuah gedung, tidak langsung gedung itu dibuat, gitu, tapi melalui suatu perencanaan, suatu blueprint, bagaimana berapa lantai, setiap lantai seperti apa, liftnya ada di mana, toiletnya di mana, dan lain-lain. Nah, software itu juga begitu. Nah, secara umum ya, ini pembagian ini tidak bersifat baku ya. Jadi biar mudah dipahami, secara umum di dalam mengembangkan software itu di tingkat desain dapat kita bedakan menjadi 4, yaitu awal mulanya tahun-tahun jebot ya, kita aja belum lahir mungkin. Software itu dibuat gimana sih? Software itu didevelop oleh para pengembang aplikasi. Mereka paling, saya mau dong buatin aplikasi yang ada fitur-fiturnya seperti bla 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 bla. Nah, gitu. Jadi tidak ada suatu mekanisme pengembangan yang pasti, pakemnya seperti apa, nggak ada. Gitu. Nah, itu disebut sebagai secara lisan, gitu. Atau berorientasi pada output. Yang penting aplikasi saya bisa menampilkan keluaran seperti apa. Misalkan ada orang memesan aplikasi di bidang cash register. Yang penting aplikasinya bisa menampilkan struk penjualan. Nah, jadi si pendeveloper aplikasinya berpikir gimana sih cara membuat aplikasi bisa mencetak struk penjualan. Nah, itu berorientasi namanya output. Bagaimana desainnya nggak ada yang tahu. Itu. Tapi kalau si programmer cuma satu orang, no problem. Tapi kalau programmernya banyak, nah semua itu gagasannya ada di otaknya masing-masing programmer. Gimana cara membedah otak orang? Aplikasinya apa aja yang udah dibuat? Fitur aplikasinya apa aja isinya? Susah. Nah, akhirnya muncullah konsep berorientasi pada proses. Jadi dilihat itu. Ya, ini yang kita bahas ya. Kalau keluaran, kita bisa analisis struk-struk penjualan itu bisa kita lihat. Tapi masih ada nggak Pak Maki? Masih. Bukannya tidak, tapi jarang. Tapi dalam konteks-konteks tertentu, aplikasi-aplikasi kecil, misalnya cukup dibuat oleh seorang programmer. Bisa nggak buat aplikasi penjualan? Nah, kita kumpulkan data, gimana? Bentuk bon penjualan pembelian seperti ini. Nah, kita berpikir, yang penting aplikasi bisa mencetak seperti ini. Itu namanya berorientasi keluaran atau output oriented. Nah, kalau bekerja di software house atau para developer, konsultan, programmer bukan satu orang, tentu konsep itu nggak bisa digunakan. Gitu. Maka muncullah para pendesain sistem, pakar-pakar, okelah kita buatlah sebuah notasi yang bisa dimengerti oleh semua orang, bahwa apa sih yang diinginkan dalam aplikasi itu. Nah, muncul berorientasi proses, teman-teman. Artinya, di dalam melihat aplikasi secara keseluruhan, yang kita identifikasi adalah proses apa yang terjadi di dalam sebuah sistem itu. Gitu. Misal, Pak, gimana kalau saya diminta mengembangkan aplikasi perpustakaan? Kalau berorientasi output, kita lihat dulu, bisa buat apa aja nih? Ada denda buku, bisa nyetak, ada nyetak stok bukunya, ada cetak lain-lainnya gitu. Kita buat aplikasinya. Kalau berorientasi proses, kita lihat proses-proses apa yang terjadi di dalam sistem perpustakaan tersebut. Makanya disebut dengan berorientasi proses atau proses oriented. Misalkan ada proses register anggota, proses misalkan meminjam buku, proses untuk mengembalikan buku, proses untuk mendendanya kalau terlambat, proses untuk mencetak laporan. Jadi yang dilihat itu adalah proses-prosesnya.
maka disebut dengan proses oriented. Nah, apa alat yang digunakan untuk memodelkan berorientasi proses tersebut, maka disebutlah data flow diagram. Jadi kita lihat yang sering disebut sebagai DFD. Nah, ini awal-awal, jadi biar rekan-rekan biar tahu bagaimana perkembangan sejarah pemodelan sistem itu ya. Jadi berevolusi juga ya, dari berorientasi keluaran, proses, data, sampai ke objek oriented. Kita lihat secara menyeluruh. Dengan selesainya 10 ini, saya yakin rekan-rekan dapat pencerahan, oh seperti ini ternyata software engineering, dan bagaimana desain sistemnya, baik memilih yang mana. Tentu di dalam bekerja secara teamwork, di dalam mendevelop aplikasi yang besar, setelah menguasai pemrograman, mendesain sistem, analitiknya, dan lain-lain, software ini dibuat melalui suatu jenjang-jenjang proses. Artinya ada tahapan-tahapan yang dilalui. Ini disebut sebagai framework, boleh disebut sebagai tahapan pengembangan aplikasi, boleh. Nanti akan kita lihat studi kasusnya, ada menggunakan waterfall, walaupun banyak sebenarnya, namun yang masih yang umum dan banyak digunakan ya. Kalau waterfall itu tradisional, mudah, walaupun sudah banyak yang tidak memakai, tapi masih ada yang memakai karena itu mudah. Kemudian ada XP, Scrum, dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap framework ataupun setiap tahapan pengembangan ini dilalui. Survei ngapain kayak waterfall, di survei kita outputnya apa. Nah, itu lakukan. Analisis kita ngapain, desain kita ngapain, tentu desain sistem, coding apa, membuat program, testing apa, bisa black box, white box, implementasi aplikasi jadi. Lalu kaitannya di mana Pak? Setelah itu saya membreakdown itu pada saat rekan-rekan menyusun skripsi gitu. Atau nanti rekan-rekan berkarir di developer aplikasi, tahapan itu pasti akan digunakan oleh si pengembang. Yang paling umum sekarang dari kelompok Agile, salah satunya yaitu ada XP, Scrum, dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau di skripsi gimana Pak membreakdown-nya? Di bab 1, 2, 3, di bab 3, di bab 2 adalah teori, pakai apa nih? Framework, metodologi pengembang aplikasinya, oh pakai waterfall model, oh pakai XP, oh pakai Scrum. Lalu bab 3 itulah di breakdown. Biasanya dari survei, analisis, desain, dan coding itu masuk ke bab 3. Kalau sudah mulai ada kata testing dan implementasi masuk bab 4. Karena itu menguji daripada aplikasi kita. Selama pendevelopan itu masuk bab 3. Itu secara garis besar, secara holistiknya daripada konten yang kita pelajari. Materi yang saya bagikan sudah mencakup semua apa yang sudah saya katakan tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lihat dulu apa itu DFD. DFD itu adalah desain berorientasi pada flow, aliran daripada datanya. Nah, tapi yang dilihat bukan data, tapi yang dilihat adalah proses, data flow diagram. Kita lihat data flow diagram ini semua dipandang adalah proses gitu, karena maka disebut berbasis proses gitu. Maka alat bantu pemodelnya menggunakan data flow diagram. Nah, pertama kali dikemukakan oleh siapa ini? Yaitu ada dari notasi. Dari kalau DFD ini ada 2 notasi yang bisa kalian gunakan. Apakah dari model Edward Jordan ataukah model Jen Serson. Kita lihat ini memang ada 4 pakar mengemukakan, yaitu ini secara historinya dikit, yaitu Edward Jordan dan Tom DeMarco. Nah, ini dikenal dengan notasi Jordan, kemudian Chris Jane dan Trish Serson dikenal sebagai model Serson. Nah, notasi di dalam DFD ini cuma ada 4 notasi, teman-teman. Pertama kali itu ada entity atau entitas, kedua ada proses, kemudian ada data store, kemudian aliran data. Nah,
Jadi, kalau di dalam menyusun skripsi, kalau menggunakan model DFD, maka ya ini menjadi bagian dari bab 2, yaitu teori. Di bab 3-nya, rekan-rekan harus menggunakan model ini. Kalau menggunakan model DFD. Ini memang udah jarang digunakan, tetapi masih banyak juga yang menggunakan, tergantung dari kasusnya apa, pendekatannya apa. Karena sekarang sudah berorientasi objek. Ini bukan berorientasi objek. Tetapi kalau pendekatan non-objek, maka ini alat bantu. Itu teman-teman. Nah, entity, apa itu entitas? Dalam hal ini dapat berupa orang, unit yang terkait, berinteraksi dengan sistem, namun di luar sistem itu entity. Contohnya apa-apa? Entitas mahasiswa, entitas dosen. Kalau di perpustakaan gimana Pak? Entitas buku, entitas apa namanya pimpinan, kemudian dan lain-lain. Kalau rumah sakit gimana Pak? Ada dokter, ada pasien dan lain-lain. Nah, karena berorientasi proses, entity hampir sama modelnya di sini adalah persegi panjang, baik di Jordan dan Jensen. Kalau di Jordan prosesnya adalah lingkaran, kalau di Jensen adalah agak oval dikit, ya kotak tapi sudutnya agak melengkung. Nah itu proses, tapi harus konsisten ya teman-teman. Kalau mau menggunakan model Jordan de Marco, pakai model Jordan de Marco. Kalau pakai Jensen, pakai jangan prosesnya menggunakan Jensen, entity-nya menggunakan Jordan, atau data store-nya menggunakan Jordan, kemudian penggambarannya secara Jensen. Jangan, harus konsisten. Pilih salah satu. Nah, data store-nya hampir sama, cuma beda dikit. Di sini ada kotak kecil, di sini enggak. Ini alirannya. Nah, kita lihat sekarang, kita coba memodelkan dengan sebenarnya ini panjang sekali jalan cerita untuk membuat DFD ya. Sayang sekali ada yang dapat materi, ada yang tidak. Tetapi saya akan coba menyampaikan sedemikian rupa, tetap sama dan tanpa ada yang dikurang, dilebihi, tapi cuma dipadatkan. Nah, dalam menyusun DFD, ini aturannya, rule-nya ada teman-teman. Gitu. Di dalam men-DFD, jadi saya sambil jalan saja ininya. Pertama kali DFD itu dibuat adalah diagram konteks atau konteks diagram. Nah, dalam konteks diagram ini lingkaran cuma satu yang menandakan bahwa sistem apa yang dibuat atau aplikasi apa yang dibuat. Ini disebut dengan konteks diagram. Ingat, dalam konteks diagram dengan DFD di diagram konteks hanya ada satu lingkaran. Ya, itu syarat pertama. Di deskripsi sudah saya jelaskan, tetapi saya sambil praktek, sambil deskripsinya. Nah, jadi di dalam membuat diagram konteks cuma ada satu lingkaran. Entity boleh berapapun, tergantung dari sistem yang dibuat. Gitu ya teman-teman. Data store atau database-nya sudah muncul Pak? Belum. Di diagram konteks belum muncul. Jadi cuma ada proses dan entity. Diagram store belum muncul. Cara membangun diagram konteks yang paling mudah adalah gini teman-teman. Kita mau membuat sistem apa nih? Oh, sistem perpustakaan. Lalu setelah kita buat lingkaran, oh saya mau membuat sistem perpustakaan. Lalu kita analisis entity-entitinya. Biar sistem perpustakaan itu bisa berjalan, harus ada apa sih entitas yang terlibat? Cara berpikirnya begitu teman-teman. Maka harus ada admin yang melayani kita. Kemudian harus ada anggota. Gimana sebuah sistem perpustakaan, anggota perpustakaan nggak ada, ya nggak bisa. Harus ada anggota perpustakaan. Kemudian ada pimpinannya. Nah, cara, Pak, gimana kalau rumah sakit, Pak? Nah, ini adalah sistem rumah sakit. Lalu kita identifikasi entity apa yang terlibat supaya sistem rumah sakit itu bisa berjalan. Harus ada pasien, harus ada dokter, harus ada perawat, dan lain-lain. Gitu. Kalau pasien nggak ada gimana Pak? Ya berarti bukan rumah sakit namanya. Gitu. Ya, jadi seperti itu cara mengidentifikasinya. Itu teman-teman.
Nah, makanya kita identifikasi dulu. Lalu kita hubungkan dia. Cara berpikir menghubungkan antara entity dengan sistem adalah inputnya apa, feedbacknya apa. Artinya kalau saya berinteraksi dengan sistem, feedback apa yang saya dapatkan. Nah, cara berpikiran begitu. Misalkan entity ini dia berinteraksi ke sistem, oke, ngapain? Lalu sistem ngasih feedback apa ke dia? Atau bisa jadi feedback bukan ke dia larinya, tetapi ke entity yang lain. Bisa jadi. Gitu. Yang jelas cara berpikir seperti itu. Kalau saya ada aksi, cara berpikir ada aksi, ada reaksi. Itu udah hukum alam. Begitupun di sini. Ada input, ada yang kita berinteraksi ke sistem, feedback dari sistem itu apa? Itu cara berpikir mudahnya. Gitu. Nah, kemudian setelah diagram konteks kita buat, baru Pak tanah panah ini gimana Pak? Itu tergantung dari feedback atau input atau interaksi yang berlangsung teman-teman. Sebentar. Oke, sebentar ya. WA-nya ini apa ini? Materi udah itu ya. Oke, saya close. Ini dulu. Materi udah pada diterima ya, teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Setelah diagram konteksnya kita buat, baru kita turunkan. Pak, kenapa harus diturunkan diagram konteks? Karena, sebelum saya lanjut gini, ini kayak garis ini tidak harus satu, tidak. Tergantung saya berinteraksinya ke sistem. Misalkan, admin dengan sistem perpustakaan. Admin bisa login, admin juga bisa entry data buku, panah lagi tarik, admin bisa mengentry data peminjaman, tarik lagi panahnya, admin juga bisa entry data pengembalian buku, kemudian bisa entry denda. Nah, feedback yang didapatkan apa? Nah, dia bisa cetak peminjaman, cetak pengembalian, cetak denda. Pimpinan bisa nggak? Bisa. Tarik garis ini. Berarti apa? Pimpinan bisa nyetak ini, cetak ini, cetak. Gitu teman-teman. Nah, karena sistem yang dibuat ini adalah global, belum ketemu detail proses apa yang terjadi. Kita baru narik garisnya. Gitu. Nah, kalau mau konsisten sistem kita, desainer kita, setiap garis yang ditarik itu cenderung akan menjadi apa? Proses. Makanya jangan sembarang narik garis. Gitu. Biar mudahnya, sinkron dah jadinya. Gitu. Walaupun itu tidak baku banget, biar mudahnya. Oh, kalau kayak entry data peminjaman. Nah, kita berinteraksi sini, ya nanti dia potensi jadi apa? Proses untuk peminjaman, gitu ya, teman-teman. Jadi tidak ada hubungannya itu, tapi biar itu cuma ada di reminder kita aja, di ingatan kita aja. Tetapi garisnya tetap dibuat. Tapi bukan suatu validasi yang ini harusnya begini, bukan kata harus ya. Biar kita nanti karena gini, kalau main tarik garis nggak jelas garis apa yang ditarik, biar kita ada kekonsistenan gitu ya. Nah, nanti garis-garisnya itu karena ini sistemnya cuma belum ketahuan proses apa yang terlibat di dalam konteks diagram, maka kita turunkan. Nah, ternyata kita ketemu. Nah, ada proses 1, 2, 3 ini bukan menandakan nomor urut teman-teman. Ini cuma menyatakan, ini ada proses 1, proses 2, proses 3. Cuma sebatas itu. Bukan urutan ini harus kerjakan dulu, ini bukan. Artinya, kalau setelah kita turunkan sistem perpustakaan, kita lihat, ada proses
minjem buku, oh ada proses pengembalian buku, ada proses denda, oh ada proses cetak. Misalkan, itu yang kita turunkan. Maka proses-proses yang lingkaran-lingkaran itu kita kita sebutkan proses minjem buku, proses pengembalian buku, proses denda, gitu teman-teman. Nah, itu pun sudah harus terhubung dengan entity, gitu. Pak, boleh muncul data store di sini? Boleh. Kalau memang sudah ada data store yang terlibat. Cuma di diagram konteks itu tidak ada data store yang terlibat. Itu rule-nya. Nah, Pak, di diagram konteks bisa nggak entity terhubung dengan entity? Tidak bisa. Semua konsep di DFD itu harus terhubung melalui proses. Tidak boleh misalkan anggota perpus dengan admin tarik garis ke sana terhubung, nggak bisa. Bukan ERD. Ya, ini adalah semua harus lewat proses. Maka jadi setiap proses ini ya kita turunkan. Rule berikutnya adalah entity tidak bisa terhubung dengan entity, semua melalui proses. Di level 1 disebut sebagai level 1 ini sudah bisa muncul data store. Rule berikutnya, data store tidak bisa terhubung dengan data store. Data store tidak bisa terhubung dengan entity. Semua intinya melalui proses, itu aja gampangnya. Itu. Lalu rule berikutnya, sebuah proses tidak bisa hanya menerima input. Ada input masuk, baik itu dari entity, baik dari data store, dia menerima input, menerima arah panah ke dia. Tapi tidak ada keluarannya. Nih, sorry, sama dengan kita, makan aja terus, tapi nggak pernah beol. Itu analoginya. Pak, kenapa Bapak jorok banget ngasih contoh? Memang ada contoh begitu. Itu disebut dengan black hole. Gitu ya. Jadi, makan aja kita terus, tapi nggak pernah kita buang. Itu proses itu tidak benar di dalam suatu DFD. Harus dilihat proses ini menerima input dari apa, larinya kemana, artinya dia di-outputkan kemana. Input bisa bersumber dari entity, dia bisa bersumber dari data store. Suatu proses juga begitu, dia bisa memberi outputnya ke entity lain, atau ke proses lain, atau ke data store. Misalkan, proses untuk meminjam buku. Entity yang terlibat apa? Pasti ada si entity-nya si anggota perpus. Nah, dia sebagai input di proses meminjam. Lalu setelah di outputkan, setelah diproses, apa output yang dihasilkan dari proses itu? Oh, dia mendapatkan misalkan bukti minjam buku, maka larinya kemana? Bisa lagi ke entity itu, datanya disimpan kemana? Ke data store peminjaman kan, maka dia larinya juga ke data store. Itu peminjaman buku, dia direcon di situ. Makanya tidak mungkin satu proses menerima inputan tapi tidak ada output, itu salah. Itu disebut dengan black hole. Atau sebaliknya, proses itu tidak pernah menerima inputan dari entity manapun, atau dari proses manapun, atau dari data store manapun, tapi dia bisa ngeluarin output. Nah, itu salah juga. Itu disebut dengan magic process. Gitu. Jadi kayak saya, beol aja terus tapi nggak pernah makan. Ini dari mana? Itu disebut dengan anomali, keganjilan, keanehan, sakit berarti kita. Gitu. Nah, dalam mendesain juga begitu, kita harus memperhatikan, oh ini kok ada output terus ini, tetapi inputnya tidak bersumber dari mana-mana. Oh, berarti ada salah desain kita. Gitu. Nah, itu cara menilai suatu desainan. Lalu ada desain, desain itu kan tidak bisa, nggak bisa dinilai. Dari mana nggak ada nilai orang, rule-nya ada. Itu berarti orang itu nggak ngerti rule-nya. Gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu rule berikutnya. Jadi saya ngajarin sambil rule-nya ada. Kalau saya rule bahas satu-satu, kasih contoh, waktunya habis karena dipadatkan ini. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa black hole, tidak bisa magic process, tidak bisa. Nah, kalau berikutnya, kalau ada proses ini belum dianggap rinci,
bisa diturunkan lagi. Maka disebut dengan DFD level kedua. Dalam proses apa? Tidak setiap proses, tidak setiap lingkaran di level satunya harus diturunkan. Tidak. Tergantung dari, oh ini misalkan level 2 bisa diturunkan lagi nih. Ada proses detail di sana lagi, ada proses-proses yang banyak lagi di situ yang tersembunyi. Maka cuma menurunkan proses 2 saja. 1 dan 3 perlu nggak? Nggak perlu karena sudah dia selesai. Maka yang tidak diturunkan tersebut disebut dengan diagram rinci. Gitu. Berarti si proses 1 diagram rincinya cukup di DFD level 1. Proses 3 ya cukup di DFD level 1. Nah, itu disebut dengan diagram rinci. Ternyata proses 2 masih bisa diturunkan. Maka kita turunkan menjadi DFD level 2. Tergantung proses mana yang masih memiliki proses-proses yang banyak di sana. Itu kita turunkan. Itu misalkan proses 1 kita turunkan. Nah, ternyata muncul 3 proses lagi di sana. Oh, ternyata masih banyak proses itu yang sembunyi di situ. Nah, turunkan lagi. Rule-nya bagaimana, Pak? Masih berlaku rule-rule yang tadi. Tidak ada magic proses, tidak ada black hole, dan lain-lain. Tidak boleh entity terhubung dengan entity, data store terhubung dengan data store, semua melalui proses. Itu rule-nya. Cuma dilihat proses mana yang diturunkan. Nah, kalau ada 3 proses di proses 1, 1.1, berarti ini menandakan bahwa proses 1 di titik 1. Ini adalah miliknya si proses 1, tapi titik 2 proses ini. 1 titik. Artinya kita menurunkan ini, teman-teman. Gitu. Berikutnya, begitu rule berikutnya ya. Kalau penurunannya begitu, yang manapun diturunkan rule-nya begitu. Ya, itu teman-teman. Nah, ini maka disebut sebagai DFD level berikutnya. Setelah mendapatkan penjelasan saya dan membaca konten ini, rekan-rekan pasti bisa. Nah, ini catatan yang tadi itu sebenarnya semua tertangkum di saya. Kayak tadi, tidak boleh data store terhubung dengan data store, semua melalui proses, tidak boleh ada magic proses, tidak ada black hole, dan lain-lain. Nah, itu semua tercakup di situ tadi, teman-teman. Tuh ada black hole, ya, magic proses. Tuh. Itu, teman-teman. Nah, itulah disebut sebagai tentang desain sistem menggunakan alat pemodelan data flow diagram. Ya, jadi seperti itu rule-nya. Kemudian perangkat lunak yang bisa digunakan untuk menggambarkan itu kayak bisa di kertas, coret-coret pakai pensil, bisa. Tapi kalau komputerisasi bisa pakai Draw.io, Visio, Lucidchart, Smart Draw, Visual Paradigma, Real Time Board, dan yang lainnya. Kurang lebih untuk sesi ini, di Tentier ini ada pertanyaan? Silahkan mengenai DFD dulu. Silahkan. Silahkan, saya kasih waktu dulu. Kalau ada pertanyaan.
Pak, Ya, saya mau nanya Pak, tadi ya. saya kurang dengar jelas yang di mana ya? Yang tadi Pak, yang di proses 1, 2, 3, terus tadi kalau nggak salah ada tiba-tiba loncat ke proses 5 tuh maksudnya gimana ya Pak? Proses 5 yang mana ya? Coba Bapak scroll ke atas. Ya. Yang mana? Yang mana? Mana ya? Yang udah proses tadi Pak. Yang ini? Iya itu. Nah, ya, kenapa? Nah, ini kan dia dapat dari diagram konteks kan? Konteks diagram diturunkan, misalkan ada 3 proses, ada 4 proses, ada 5 proses, itu tergantung dari sistem yang kita develop. Nah, kemudian kalau proses ini, yang dari sini ini, mana kira-kira yang sudah detail dan mana yang belum. Kalau sudah detail, berarti misalnya proses 2 dan proses 3 udah detail, maka dia menjadi DFD level 1, di proses 2-nya udah selesai dia. Level proses 3 juga udah selesai. Misalnya proses 1 ternyata masih bisa diturunkan, itu kita turunkan lagi menjadi DFD level 2 untuk proses 1-nya doang. Gitu. Misalkan muncul beberapa proses. Gitu. Oh, sekian muncul 3 proses lagi. Gitu, teman-teman. Nah, maka ini disebut sebagai level 2. Gitu. Atau misalkan di level 2 tadi masih muncul proses lain lagi, bisa aja. Jadi ini tergantung dari kita melihatnya bahwa masih ada proses yang bisa diturunkan lagi nggak di proses tersebut. Itu. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Oke, teman-teman. Saya tadi di awal sudah saya bilang ya, ini teori yang saya bagikan ini masih bagian dari RPL di teoritis yang di portal yang rekan-rekan unduh yang banyak itu teoritisnya gitu. Kalau dan ini sisi praktisnya dari intisari di setiap bagian-bagian praktisnya gitu teman-teman gitu. Kalau di portal itu tetap ada kaitannya di sini, misalnya kayak DFD, memang bagaimana membuat DFD-nya di materi itu tidak dibahas, langsung sudah dianggap kita tahu, oh ini DFD. Kayak misalnya kayak use case, ada nggak di materi situ? Ada use case. Gitu teman-teman. Kemudian ada nggak kelas diagram? Ada di situ. Tapi bagaimana mendapatkan kelasnya itu pasti nggak di proses. Nah, saya lebih mengajarkan detailnya. Gitu. Atau gimana ini ya? Saya tetap bagi materi itu atau gimana? Karena itu teori banget gitu teman-teman. Gimana? Enaknya gimana nih? Karena ada yang bilang beda, ya tentu ya. Padahal saya udah di awal udah bilang begitu teman-teman. Bahwa ini, halo gimana nih? Halo, halo. Kalau saya bisa. Oke. Halo.
Halo. Iya, Pak. Tadi saya di WA sama Sekro di SI. Apa saya membahas yang banyak ini? Iya, kenapa? Ya. Jadi gimana? Sebenarnya kedua materi yang saya juga yang membuat. Ayo, biar nggak terbuang-buang waktunya. Gimana? Saya membahas ini. Ini mau dilanjutkan apa, Pak? Studi kasus atau gimana? Ya, makanya saya bilang karena waktu TNTR ini adalah padat, saya langsung ke studi kasus. Oh, nggak apa-apa, Pak. Coba contoh studi kasus aja, Pak. Kalau ini kan pasti semua dosen sudah menyampaikan ininya. Gitu. Iya, boleh, Pak. Kalau ini ya sama dengan mengulang. Maksud saya kasusnya disentuh nggak gitu. Oke, sebentar. Kalau ini mah nggak terlalu bisa di itu ya. Maksud saya nggak terlalu ada studinya. Tuh. Paling ya apa manfaat kerekayasaan perangkat lunak, ya kan? Gimana ini? Oke. Oke, kalau begitu gini aja. Karena ada yang saya bahas ini aja yang sesuai dengan di portal. Itu sebenarnya itu saya cuma mensaripatikan menjadi ini loh projectnya. Oke, saya ini ya, saya share materi. Udah pasti kelihatan ini, teman-teman? Oke, untuk saya memastikan. Ya, sudah kelihatan teman-teman? Sorry, bukan ini. Materi portal.
Mana nih tadi sudah saya unduh materi 1. Sebentar saya share screen. Oke, saya bagikan ini. Kok ini lagi yang muncul? Gimana caranya? Share-nya beda tab. Bentar ya teman-teman. Beda tab dia, beda tab. Oke, saya ambil dari mana ini? 1, 2. Oke, sudah itu saya share screen. Apakah seluruh layar? Mana ya? 2. Nah, ini dia. Sudah kelihatan teman-teman? Halo? Sudah, Pak. Oke, coba sini ya. Sebenarnya sama aja. Aduh, kacau. Oke, kita bahas ini. Rekayasa perangkat lunak, software engineering, mempelajari bidang pengembangan perangkat lunak. Sehingga RPL merupakan suatu mata kuliah yang diajar pada bidang ilmu studi informatika. Ya, itu bisa dibaca kan. Ilmu komputer, bisnis digital, dan lain-lain. Jadi sehingga alat pemodel dan tahapan pengembangan untuk framework juga mengalami perkembangan. Nah, ini bidang kerekayasaan perangkat lunak ya. Di awal juga sudah saya bahas ya. Framework juga mengalami perkembangan ya, dari waterfall model, kemudian ada prototype, ada spiral, ada model V, ada model agile dengan XP dan Scrum. Nah, jadi pendesain sistem, ada berorientasi objek, ada non-objek, yang analisis desain non-objek apa-apa, ya DFD yang tadi itu. Gitu ya.
Jadi desain berorientasi objek yaitu use case, class, dan lain-lain. Tuh ya. Yang kalau non objek itu kayak ARD, ya itu yang kita mau saripati kan tadi, tapi karena ada yang Pak kok beda dengan di portal, ya udah di awal saya bilang itu bisa di portal, bisa dibaca sendiri karena teoritisnya bisa dipahami dengan mudah. Teoritisnya. Nah, karena TNTR waktu terbatas, maka saya mengajarinya di praktisnya. Tetapi, udah. Jadi seperti itu ya. Jadi sehingga pada konten ini membahas pengertian perangkat lunak, kan pengertian-pengertian doang. Jadi ya sebenarnya bisa dibaca pengertian rekayasa perangkat lunak, proses rekayasa perangkat lunak, etika rekayasa perangkat lunak, dan lain-lain. Perangkat lunak juga sering disebut sebagai sistem perangkat lunak. Sistem berarti kumpul komponen yang saling terkait dan punya satu tujuan yang ingin dicapai. Itulah sistem. Makanya ada ekosistem, maka ada sistem, ya kan? Perangkat lunak, ya software, program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak. Sebuah program komputer tanpa terasosiasi dengan dokumentasinya, maka belum dapat disebut perangkat lunak. Nah, itu kan definisi ya teman-teman, gimana ya? Karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak dibangun dengan sebuah kerekayasaan, maka disebut sebagai software engineering. Entah itu menggunakan tahapan apa tadi, ada waterfall model, XP, Scrum. Nah, software itu kan tidak langsung dibuat, maka perlu didesain. Desain itulah kita bahas tadi. Gitu. Entah itu menggunakan object oriented, entah tidak. Yang tidak berarti apa? Menggunakan data flow diagram. Gitu teman-teman. Perangkat lunak tidak pernah usang, ya karena bisa diperbaharui. Nah, kalau kayak ini mah bisa dibaca teman-teman. Ya udah Pak, langsung praktisi aja Pak. Enggak. Ini aja tetap ini. Jadi perangkat lunak sistem. Nah, jadi perangkat lunak itu ada jenis-jenisnya. Ada perangkat lunak sistem, ya berarti berkaitan sistem Pak. Ada sistem perpustakaan, sistem HRD, dan lain-lain. Ada perangkat lunak waktu nyata atau real time. Berarti perangkat lunak itu dibuat untuk real time. Apa itu real time? Sistem yang antara klien dan di server dan terminal itu dekat. Misalnya kayak mesin absensi itu real time, bukan online. Kalau online berarti antar terminal dengan si server itu jaraknya jauh dan butuh waktu untuk memprosesnya. Misalnya kayak pembelian secara online, kita nggak tahu tuh servernya si Tokopedia dari mana, kita sebagai pengguna end usernya atau terminalnya ada di mana, sehingga bisa ada jeda waktu dan terminal dan servernya jauh, maka disebut sebagai online system, bukan real time. Itu ya. Perangkat lunak bisnis ya berarti untuk menyediakan pengolahan data bermoda bisnis, yaitu apa? Kayak inventory control, kayak inventory itu stok barang ya, ada penjualan, ada pembelian dan lain-lain. Itu perangkat lunak untuk rekayasa atau keilmuan atau di bidang engineering ya. Ada perangkat lunak tambahan disebut dengan embedded, merupakan perangkat lunak tambahan untuk membantu mengerjakan suatu fungsi dari perangkat lunak yang lainnya. Ada perangkat lunak profesional ya, misalnya kayak worksheet itu lembar kerja kayak Excel, presentasi dan lain-lain yang berbasis web ya, gitu. Perangkat lunak. Nah ini ada what, how. Nah mengapa perangkat lunak itu dibuat? Bagaimana membuatnya? Ada koreksi, ada adaptasi, perbaikan, pencegahan dan lain-lain. Dengan sangat hormat, ya, saya rasa hal teoritis ini bisa dibaca teman-teman. Kecuali rekan-rekan nggak bisa membaca. Ini bisa dibaca, engineering membuat suatu bekerja, ya, ini bisa dibaca teman-teman.
Ini hafalan. Kecuali saya membahas, saya juga ngajar RPL teman-teman. Paralel saya dengan, tapi saya di TI-nya. Saya juga bahas ini sepintas dan sisanya ke praktisnya. Dan saya bilang ini bisa, kalau di saya bisa bilang ini bisa dibaca teman-teman sambil ngopi-ngopi. Gitu. Nah, iya, sebentar. Tetap saya akan bahas ini, tapi nanti praktisnya juga tetap. Tidak ada metode rekayasa perangkat lunak universal yang cocok. Makanya kita ada DFD, ada ERD, ada berorientasi objek. Karena apa? Tidak ada satu alat yang powerful, ini yang terbaik. Nggak ada. Tuh. Ya teman-teman. Nah, ini terus terang, saya bukan maksud mengurangi ini ya. Ini saya percaya rekan-rekan bisa membaca ini. Nah, proses di bidang kerekayasaan, nah, mulai dari apa? Analisis, perancangan ini disebut dengan desain. Ini yang saya bahas tadi di tingkat bagaimana tool yang digunakan. Implementasinya di program, baru diuji, oh aplikasi itu tidak ada error. Ini secara umum, walaupun nanti tergantung dari beberapa metodologi yang terlibat di sana, yang bisa digunakan. Tuh teman-teman, sebentar ya. Sebentar teman-teman. Jadi itu ya, jadi kayak ini pengumpulan spesifikasi. Berarti software itu, mengapa sih software itu dibutuhkan? Spesifikasi apa yang terdapat di dalam software tersebut? Misalkan, oh saya mau dong buatin sistem apa? Perpustakaan. Spesifikasinya apa aja? Oh ada peminjaman buku, pengembalian buku, dendanya. Nah, baru di-develop, dikembangkan. Tentu software itu tidak langsung dibuat. Oh desainin dong. Oh database seperti apa? Itu dapatnya dari mana? Dari ERD. ERD bisa sinkronnya dari mana? Dari DFD. Setiap data store yang ada yang saya bahas tadi, itu berkorelasi dengan ERD-nya. Gitu teman-teman. Nah, setelah database dibuat, program dibuat, tentu ada validasi, testingnya. Nah, itu ya, baru masuk ke evolusi. Evolusi ini artinya bahwa aplikasi itu sudah jadi, ternyata di 5 tahun ke depannya, software-nya sudah kudet ini. Gimana ini? Mau diperbaharui atau apa? Oh ya perbaharui. Nah, itu disebut sebagai evolusi. Tuh. Nah, jadi aplikasi itu ada di zaman sekarang, ada di bidang web, ada bidang mobile, ada bidang cloud, ada dan lain-lain ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kemudian ada etika rasa perangkat lunak. Seperti di ilmu teknik lainnya, RPL dilakukan dalam kerangka sosial dan hukum yang membatasi kebebasan orang yang bekerja di bidang tersebut. Jadi software itu juga pas dibuat tentu ada apa? Rule-rule yang mengatur. Ada hak cipta, ada macam-macam, dan lain-lain. Nah itu, ya saya rasa sih intinya di situ doang.
Nah, kemudian saya masukin materi yang keduanya, lanjutan dari satu ini. Saya unduh dulu. Saya sudah unduh kayaknya. Sorry. Ini sudah 34. Nah, saya share lagi ya. Untuk memastikan biasanya harus di... sudah muncul belum? Kalau sudah, ngapain saya share lagi? Sudah Pak, udah muncul kok. Udah ya? Nih ya, rekayasa perangkat lunak ya. Udah? Software proses sudah? Udah? Di layar saya sih sudah Pak. Udah, oke. Oke. Bentar ya. Sorry Pak, interupsi Iya. Pak. Yuk. Mungkin bisa praktek kayak di FD ataupun UML ataupun use case kali ya Pak. Soalnya kalau saya kan dari BD kelas 52 Pak. Iya. Kalau saya sih dari teori sudah cukup Iya, jelas itu. dan juga udah baca sih. Iya. Dan dari kemarin juga di kelas banyak kan praktek sih Pak, kayak use case gitu. Iya, saya juga pusing ininya. Beda soalnya ini digabung ya. Ada SI, ada BD. Kalau BD udah dapat. Aduh. Soalnya pas lagi saya ngajarin praktisnya, dibilang, Pak, itunya beda dengan padahal jelas-jelas di awal pembukaan opening ini saya ke praktisnya. Gimana ya, saya juga berdiri di tengah-tengah di antara dua pemahaman berbeda jadinya, pusing saya jadinya. Permisi Pak. Yuk. Izin interupsi, saya juga setuju sama yang tadi Ko Edi, soalnya saya juga jujur kurang ngertinya di bagian praktisi Pak. Mungkin Bapak bisa sambil sekalian jelasin materinya pada saat Bapak juga sekalian memberikan kami cara di bagian praktisnya gitu Pak, di praktisinya. Awalnya saya begitu, tapi karena ya gimana? Saya juga setuju Pak dengan Awalnya saya memang begitu tadinya kooperatif, makanya saya opening saya di awal tuh, masih ingat nggak rekan-rekan tadi? Opening saya di awal itu adalah saya diambil di sisi praktisinya, karena ini tentier, waktu singkat, nggak mungkin saya akan membahas teori yang teoritis yang sudah diajarkan di kelas yang panjang-panjang itu. Aduh. Bentar ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman, gini, karena ini cukup variasi ya sebenarnya. Saya lagi otak saya ini berpikir ini teman-teman, bagaimana saya menjadi bisa di antara dua dunia ini suatu bersamaan. Ini ya, memang di BD sudah ada dapat kontennya ya, dan di SI yang belum. Tapi biar ketemu titik temunya kita jemati ya. Jadi gini teman-teman, tetap saya teoritisnya begini. Sebenarnya itu teoritis itu sambil jalan, apa yang saya ajarin itu sambil jalan itu akan ketemu sendiri. Oh ternyata ini toh gitu. Nah gini ya, jadi teman-teman saya share materi dulu. Oke, sebentar. Ini materinya sudah ke-share belum ya teman-teman? Udah kelihatan belum? Ada, Pak. Nah, Sudah, ya. Sir. Tenang, santai, tenang aja, saudara-saudara. Nah, di teori kedua ini kita di rekayasa perangkat lunak ini sudah mengenal, sudah diajari namanya proses model proses perangkat lunak ya. Jadi bagaimana perangkat lunak itu develop. Nah, ini ada tuh melalui wawancara, observasi, kuesioner itu di awal-awal. Nah, ada ini kuesioner gimana? Kuesioner itu tentang software itu apa aja yang perlu ada fitur-fiturnya lain-lain. Nah, teman-teman. Nah, makanya saya bilang ini kalau materi di sini tentu dia cuma di perangkat lunak itu pasti kita dianggap apa? Kita udah paham. Kalau orang berbicara waterfall model dianggap kita udah ngerti. Makanya bagaimana teknisnya itu kita nggak lagi pentier ya Pak. Nah, kemudian dan lain-lain ini akan makanya di materi yang saya bagikan itu saya padatkan aja tuh, taruh di pertemuan setelah UTS ada waterfall model, ada Scrum, ada XP dan lain-lain gitu. Jadi di situ kita breakdown seperti detail banget gitu. Nah gitu teman-teman, makanya ini pasti dapat nggak dapat. Saya udah ramu, sudah memberikan rupa materinya ya. Jadi kalau kecuali tidak dibagikan konten itu dalam konteks kayak anak SI juga dapat. Nah SDLC System Development Life Cycle pakai apa? Apakah pakai XP, Scrum dan lainnya itu akan dapat semua teman-teman di materi terakhirnya saya taruh biar nggak lompat-lompat gitu. SDLC System Development Life Cycle-nya gitu ya. Nah, sehingga dia ada di materi saya itu ada. Nah, tapi ini ya entah pakai apa, semua di SDLC ini semuanya ini adalah payung besarnya disebut dengan System Development Life Cycle. Intinya di sini saya bahas sedikit. Intinya sih. Nah, pada saat di sini ini teman-teman pakai apa metodenya boleh aja gitu. Payung besarnya itu adalah disebut dengan System Development Life Cycle gitu. Nah, di sini ada namanya waterfall model, ada RAD, ada spiral, ada extreme programming, ada Scrum, ada agile. Salah satu dari ini kita akan bahas nanti setelah UTS. Di materi yang saya bagikan ada. Itu saya bahas waterfall model karena itu masih banyak yang menggunakan walaupun itu disebut dengan klasik. Kemudian ada Scrum, itu banyak digunakan, kemudian XP. Jadi 3 metodologi ini udah cukup. Yang lainnya itu nanti bisa dieksplor sendiri karena itu metode-metode klasik sebenarnya. Yang terbarunya adalah Agile yang turunannya menjadi Scrum, XP dan lain-lain. Itu teman-teman. Tapi intinya apapun kita gunakan tool di sini, dia akan membentuk sistem development life cycle. Itu teman-teman. Ya. Nah, SDLC ini perencanaan, nah, implementasi. Nah, sehingga dia membentuk suatu rule. Nah, ini secara garis besar ini dia metodologi itu ya teman-teman. Dapat kita golongan tadi, maka di awal saya bilang apa? Ada tradisional. Gitu. Dalam mendevelop juga aplikasi ada model klasiknya yaitu model
data flow diagram itu. Tapi sebelum itu kan ada menggunakan output berorientasi proses. Nah, metodologi ini artinya bagaimana sih software itu develop biar berjenjang, ada waterfall model, ada V model, ada RAD, ada increment, dan lain-lain. Banyak ini. Semua kita kelompokkan menjadi tradisional. Kemudian ada evolusioner. Kemudian ada unified process. Nah, ini yang paling baru sekarang, cukup baru lah. Itu dari kelompoknya si Agile. Nah, yaitu yang populer ada extreme programming. Ini skala proyeknya kecil sampai menengah. Kalau besar, kalau menengah sampai besar, orang cenderung pakai Scrum. Nah, di materi setelah UTS saya ambil cukup waterfall model aja satu, kemudian cukup dua ini dari Agile karena ini banyak digunakan. Nah, kalau di skripsi gimana Pak nyusun skripsi? Terserah mau pakai waterfall model, bisa pakai extreme programming, bisa pakai Scrum juga bisa. Nah, apa yang dilalui tentu dalam software ke bidang rekayasaan perangkat lunak atau ke software engineering tentu ada apa? Analisis sistem, desain sistem itulah yang kita bahas tadi dari awal tadi itu. Ada programming, nah itu ada testing dan implementasinya. Itu teman-teman esensi sebenarnya materi yang kedua tuh ya di sini. Itu ya, waterfall model ini. Waterfall model juga jenisnya banyak. Ada model Pressman, ada model apa, dan lain-lain. Tetapi intinya kalau sudah dia berunak-unak seperti ini, di mana proses satu menunggu proses lain selesai, nah itu namanya waterfall. Artinya proses ini bisa berjalan apabila proses ini selesai. Nah, proses ini bisa berjalan apabila proses ini selesai. Itu nama waterfall model. Air terjun. Nah, tentu model ini kalau softwarenya sudah sering kita develop dan lain-lain harus mengikuti secara berjenjang begini butuh waktu lama. Karena apa? Harus nunggu-nunggu. Tetapi memang teliti dalam setiap proses pengerjaan. Nah, maka dari itu berkembanglah model-model yang lain. Gitu teman-teman. Karena ini kan harus berjenjang. Analisis sistem bisa bekerja apabila sistem engineering selesai bekerja. Desain bisa bekerja apabila analisis selesai. Kode bisa bekerja apabila atau programmer bekerja setelah desain. Nah, tentu yang lainnya ini merasa nggak ada kerjaan dulu. Ini selesai. Tentu kelemahan itu diatasi dengan berbagai metode. Ada metode iterasi, ada mode lain-lain ya. Model V dan lain-lain ya. Nah, ini evolusi ini kayak begini kan bisa sambil baca gitu ya, model RAD, kemudian evolusioner dan lain-lain, dan model spiral dan lain, sampailah ujungnya model Agile yaitu dengan ada XP, ada Scrum dan lain-lain. Ini saya taruh di belakang ya setelah tadi kasus di pertemuan TS, ada XP, ada Scrum, ada Agile. Gitu teman-teman tuh garis besarnya ya. Ada software spesifikasi dan lain-lain. Nah, jadi kebutuhan spesifik software yang mau di-develop apa? Gitu ya teman-teman. Ini saya rasa bisa dibaca ini. Software validasi, kemudian software ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lihat sekarang korelasinya kemana. Nah, sekarang karena sudah masuk ke tahapan pengembangan aplikasi, saya bahas tool daripada mendesain. Nah, tadi sudah kita bahas namanya. Sekarang yang kelihatan apa di presentasi kalian? Saya udah ganti kasus 2, Pak. Di kasus 2. Di kasus 2 benar ya? Iya, Pak. Tapi di halaman terakhir. Di kasus 2 halaman terakhir. Yang ini dong. Sebentar. Sekarang PPT 1 sama 2. Sebentar. Oh, ini ya. Ini enggak? Iya, benar, Pak. Benar ya. Karena saya ganti-ganti tab. Nah, itu yang kayak tadi yang
ini rekan-rekan bisa pakai Visio, teman-teman ya, yang kayak DFD ini di Visio ada di install Visio-nya ya. Nah, terus software-software lain. Nah, kita lihat dulu ya. Ini saya lanjut dulu nih. Ini satu contoh biar komplit ya. DFD itu muncul DFD nggak, teman-teman? Ada Pak DFD. Nah, nanti ini Nah, ini kalau ada model begini, ini disebut dengan model Jensen. Prosesnya bukan lingkaran ya, teman-teman. Nah, ini cara berpikirnya adalah seperti ini. Ini sistem kita, kemudian berinteraksi ke sini, feedback-nya apa? Nah, ini entity kita berinteraksi dengan sistem, feedback-nya apa? Ini bisa diturunkan lagi, didetailkan, gitu teman-teman. Misalkan jadi berapa dia. Gitu. Di Visio ada kok ya. Nah, itu model Jensen. Bagaimana kalau modelnya si Jordan DeMarco? Dia lingkaran dia. Ya, kayak ini ya. Lingkaran prosesnya. Gitu teman-teman. Menyusun DFD. Nah, itu ya. Jadi, nih proses, entity. Gitu. Nah, kalau Visio, sebentar di laptop yang satu saya. Ini ada Visio nggak saya? Kalau ada, saya rasa sih mudah menggunakan Visio ya. Oh, saya pakai laptop yang satu lagi, nggak ada Visio-nya. Oke, kita bahas dulu EAD ya, teman-teman. Udah kelihatan berorientasi data? Sudah? Sudah Pak. Nah, Sudah Pak. Oke. Setelah berorientasi proses itu ada para di bidang software engineering ini berpikir bagaimana caranya saya memodelkan data lebih spesifik, lebih detail. Kayak tadi kan data store. Oh, udah ketemu sih data store. Calon-calon akan menjadi tabel di database gitu misalnya. Tapi gimana menghubungkan antar tabel ini biar saling terhubung. Nah, gitu. Maka dikembangkanlah sebuah alat pemodelan di bidang namanya ERD, Entity Relationship Diagram. Ini digunakan untuk memodelkan basis data ya nantinya oleh si programmer. Oh, datanya apa aja ini. Nah, jadi diperkenalkan dari tahun 80-an ya, berorientasi pada data. Kalau tadi berorientasi proses menggunakan DFD. Nah, sekarang dengan ERD berorientasi pada data. Yang dilihat apa Pak? Data. Jadi dalam sebuah sistem yang besar itu data-datanya apa aja sih? Bukan proses yang dilihat. Kalau proses dengan DFD. Kalau dengan data yang dilihat adalah datanya. Misalnya kayak sistem perpustakaan, data apa yang ada di perpustakaan? Oh, ada data buku, ada data pengguna, ada data anggota perpus, ada anggota peminjaman, ada data pengembalian, ada data denda. Nah, itu data-datanya. Itulah yang akan menjadi entity. Itu teman-teman. Nah, itu ya. Jadi ini dia menjadi entity-nya. Nah, jadi sejarahnya sedikit ini dikemukakan oleh Peter Chen pertama kali, kemudian banyak berkembang, ada notasi Barker, ada notasi Beckman, ada notasi Crossput, ada notasi Martin. Tetapi intinya di dalam ERD itu adalah model Crossput, ada Chen, ada model IDFX, ada model engineering, dan lain-lain. Nah, intinya ada entity, kemudian ada atribut, dan ada relasi. Kalau model Chen pertama kali karena dia mengemukakan entitinya persegi panjang, atribut-atributnya adalah kapsul, kemudian hubungannya adalah sejarah ya pokoknya begitulah, saya lupa sebelum diamond itu apa ya. Nah, entitinya Crossput model begini, atributnya seperti ini, hubungannya. Pak, entity itu apa Pak? Nah, misal
entity mahasiswa. Itu nama entitas yang menjadi ciri pengenalan entitas mahasiswa. Kemudian atributnya apa, Pak? Atribut ini kayak apa? Nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, nilai ujian, alamat, nomor telepon, itu atribut. Nah, lalu kalau di tingkat programming menjadi apa, Pak? Itu variabel. Di dalam database disebut sebagai atribut atau field. Lalu tabel mahasiswa. Fieldnya apa aja? Oh, ada field name, ada field nama, ada field nilai, ada field alamat. Tuh, ya, itu atribut. Field atau atribut. Entity ini cenderung menjadi nama tabel nantinya setelah diimplementasikan ke basis data. Maka disebut dengan entitas. Nah, masing-masing tabel ini bisa berhubungan atau berelasi. Itu teman-teman. Tinggal notasinya pakai siapa. Itu ya. Nah, ini modelnya. Ada entitas, ada atribut, ada hubungan. Kita lihat dulu. Nih. Model kapsul-kapsul ini udah langsung kita bisa nebak. Oh, ini entity model C-chain. Pakai Visio bisa, ya. Nih di Visio ada tuh ARD, nah itu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Entity anggota apa nih? Anggota dengan buku. Nah, si anggota ini, si entity anggota perpus dengan buku ini ngapain dia? Relasinya, oh minjem buku. Nah, anggota perpus ini atributnya atau fieldnya apa aja nih? Atau apa namanya? Ya atribut ya, atribut. Oh ada nomor anggota, ada nama anggota, ada nomor telepon, ada alamat dan lain-lain. Kalau buku, atributnya apa aja? Yang menjadi ciri dari si entity itu apa? Itu disebut dengan atribut. Oh ada kode buku, ada judul buku, ada pengarangnya, ada tebal halaman, dan lain-lain. Nah, pada saat meminjam, tentu ada suatu transaksi di sini. Apa yang bisa muncul atribut dari dampak dari si anggota minjem buku? Gitu. Oh, ini bisa muncul ada, bisa tidak ya. Kadang di entity di relasi ini terkadang memang dimunculkan atribut, berarti dia ada dampak. Ada dampak, artinya ada atribut baru muncul. Gitu. Nah, bisa jadi pada saat anggota meminjam buku, dia menjadi transaksi minjem buku. Bisa kode pinjam, tanggal pinjam, kemudian berapa banyak buku yang dipinjam, kemudian tanggal pengembalian, dan lain-lain. Gitu. Pak, kalau begitu ini mahasiswa, ini mata kuliah. Boleh Pak? Boleh. Berarti ini apa? Entity mahasiswa, bisa ada atributnya kode mahasiswa atau NIM, nama, dan lain-lain. Mata kuliah, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada berapa SKS, dan lain-lain. Pada saat mahasiswa mengambil mata kuliah itu tentu ujian dia. Berarti apa? Ada tanggal ujian, ada hari ujian, dan lain-lain. Atau muncul nilai di situ Pak, di ujian itu. Ujiannya apa? UTS atau apa? Gitu. Nanti kita lihat lebih detailnya ya. Nah, ini disebut dengan model chain. Model chain ini kalau atributnya sedikit enak. Bagaimana kalau suatu entity ini puluhan field, puluhan atribut. Tentu capek membuat kapsul begini ya. Makanya muncullah model cross-put, teman-teman. Nah, ini saya kasih sejarah-sejarahnya, sebenarnya itu bisa dibaca sejarahnya ya. Gitu, tapi esensinya. Nah, ini lebih simpel. Jadi ada anggota perpustakaan, ada buku, oh di tengah-tengahnya ini minjem. Nah, makanya si model chain dia begini. Nah, kalau kita terjemahkan menjadi model cross-put, dia begini. Jadi anggota, ada kode anggota, ada nama anggota, ada alamat dan nomor telepon. Nah, Pak, apa itu PK-PK, Pak? Nanti kita lihat. Ada buku, ada kode buku, ada judul buku, penerbit, tahun terbit, dan lain-lain. Ini disebut dengan atribut. Nah,
anggota dengan si buku ini minjem, ya, minjem buku, maka dia muncul entity minjem buku. Kalau modelnya si chain, ini adalah simbol relasi di sini, ini model entity. Nah, kalau model cross put, semuanya jadi entity, kelihatannya entity, ini entity, ini entity. Yang menghubung cuma garisnya doang. Gitu. Ini mudah dibuat nih, pakai Visio, ada install Visio-nya di komputer, tak ketik pakai Visio, mudah dan gampang. Nah, ini atribut ya, disebut dengan atribut. Nah, ini entity apa? Anggota, entity minjam, entity buku. Kita lihat korelasi hubungannya. Nanti saya bahas. Sekarang anggota ini tentu kalau kita nama ini bisa sama, Budi aja 10 orang juga bisa sama. Nah, akhirnya kita bingung, ini Budi siapa yang minjem buku? Biar tidak pusing dan datanya tetap bersifat unik, maka kita tambahin namanya primary key. Jadi VK itu adalah primary key, field yang bersifat unik. Maka setiap entity ini memiliki field unik. Apa unik? Oh, kode anggota. Kalau mahasiswa apa Pak? NIM. Maka NIM itu adalah unik. Itu disebut dengan primary key. Biar masing-masing antara entity itu bisa terhubung. Maka apa yang menghubungkan? Ya primary key. Nah, begitu ceritanya. Jadi kode anggota di sini meminjam. Di sini ada kode pinjam, kode anggota, kode Pak, ada FVK, ada FK, apa itu Pak? Oh, gampang. Nah, ini disebut primary key. Pada saat anggota berhubungan dengan tabel meminjam, maka di sini ada kode anggota, di sini pasti juga ada kode anggota yang muncul. Gitu. Kalau nggak muncul di sini gimana Pak? Ya gimana berhubungan, ya nggak bisa. Gitu. Maka dimunculkanlah di sini kode anggota juga. Nah, dikasih Pak, ya. Lalu apa namanya Pak? Ini disebut dengan foreign key. Apa itu Pak foreign key? Kunci asing. Gitu. Karena ini sebenarnya pemilik daripada kode anggota. Siapa Pak? Ya anggota ini. Gitu. Maka kita munculkan di sini biar kita bisa berhubungan. Sama dengan saya orang Jakarta. Biar saya tidak nyewa hotel di Bali. Gimana caranya? Ya bangun rumah di Bali. Setiap ke Bali ya saya tinggal di rumah saya. Gitu. Apakah rumah saya yang di Bali itu disebut dengan rumah tetap saya? Oh tidak, namanya apa? Persinggahan. Rumah tetap saya di mana? Jakarta. Di Jakarta disebut rumah yang asli disebut dengan primary key. Lalu rumah yang di Bali itu apa Pak? Disebut dengan rumah persinggahan atau disebut dengan apa? Foreign key. Mudah dan simple. Jadi seperti itu ya. Jadi ini disebut dengan primary key. Jadi kunci yang kita kasih di sini, key-nya disebut dengan foreign key. Nah, maka saya bisa berhubung dengan tabel ini. Lalu Pak, apa manfaat belajar ini Pak? Semua program-program selama berkaitan dengan basis data, tidak ada aplikasi di Indonesia ini yang tidak melibatkan basis data perusahaan-perusahaan besar ya. Artinya apa? Perintah-perintah SQL, pelajaran basis data, kalian harus kuasai dengan baik. Select, bla bla bla, where, bla bla bla, inner join, left join, pelajari dengan baik. Itu sama dengan memangkas tingkat coding kita 50% lebih efisien dengan menguasai SQL-nya. Gitu. Lalu dengan buku gimana? Dia berelasi. Apa menjadi primary key? Kode buku. Bisa jadi judul buku sama. Gitu. Maka kode buku kita kasih. Oh, tidak akan pernah ada yang sama. Lalu kita munculkan di sini juga. Biar bisa berelasi antara buku dengan yang dipinjam. Nah, disebutlah foreign key. Lalu kode pinjam gimana? Dia kunci aslinya. Maka disebut dengan primary key. Nah, gabungan inilah disebut sebagai composite key. Jadi gabungan antara beberapa key. Entah itu foreign key, entah primary key, sehingga dia membentuk composite. Itu teman-teman. Jadi, di mana Pak? Kalau saya mau mendapatkan anggota yang meminjam buku.
Nah, tinggal apa? Select tabel anggota, select apa nih? Semua field yang ada di sini, ya. Kemudian from, sebentar. Oke, sorry teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi, apapun ini, prodinya dari BD, SI, apalagi SI, berkaitan pada basis data. Sistem yang dibuat adalah sistem, pelajari dari sekarang, perintah SQL dengan baik. Begitu. Jadi bukan sekedar select, bukan. Pelajari yang lebih rinci detailnya. Apa itu Pak? Inner join, left join, right join, select dalam select, pelajari. Biar bisa mahir select dalam select dan lain-lain dari sini. Gitu. Korelasi antar tabel-tabel ini penting dipelajari. Makanya teori-teori yang tadi itu pas saya disuruh balik bahas itu agak malesnya kenapa? Itu bisa dibaca. Ini bisa nggak dipahami dengan membaca? Belum tentu. Makanya saya tekankan di sini di awal tadi. Itu ya teman-teman. Jadi hubungan seperti inilah bisa dengan inner join dan lain. Nah ini yang saling populernya digunakan model crossfoot karena dia build-nya ini tidak terlalu menyita tempat, lain dengan kapsul-kapsul tadi yang model si Chen. Teman-teman ya. Nah ini dia. Hubungannya ini Pak, kenapa ada cabangnya 3, ada cabangnya 1, apa artinya? Ada semua. Kalau saya membuat materi pasti detail. Ini, tetapi saya juga bahas sedikit. Ya, ini disebut dengan hubungan cardinality. Artinya cardinality, mari kita lihat. Semoga ada ya, biar sekaligus. Cardinality. Ini hubungan 1 ke 1. Artinya satu orang guru dengan satu siswa private, 1 ke 1. Atau Pak, kalau gitu kan murid bisa banyak. Oke, bisa disangkal. Ini kan kontaknya private. Lalu gimana? Driver dengan si mobilnya gimana tuh? Ya pasti satu driver, satu mobil. Maka disebut dengan hubungannya, relasinya 1 ke 1. Itu teman-teman. Kalau 1 ke banyak gimana Pak? Seorang dosen bisa mengajar banyak mahasiswa. Itu 1 ke banyak. Tak banyak ke banyak gimana? Susah nyari contohnya, agak langka dikit. Jadi banyak ke banyak. Artinya banyak pemain musik bisa bergabung di banyak grup musik. Tuh ya. Tapi ini agak langka kalau nyari contoh. Kalau kebanyakan hubungannya kalau nggak 1 ke banyak. Arti itu disebut apa? Cardinality. Tuh teman-teman. Nah, sekarang ada derajat hubungan. Apa itu derajat hubungan? Di dalam ERD, derajat hubungan yang direcommended rata-rata hubung derajat biner. Yaitu apa? Satu entity dengan satu entitinya ada penghubung. Itu disebut derajat hubungan biner. Kalau hubungan derajat 3 Pak, ada yang sedikit mengizinkan, ada yang tidak sama sekali. Tapi lebih aman, kita hindari juga lah. Lebih baik hubungannya langsung biner aja. Gitu. Artinya kalau begini gimana Pak? Ini hubungan model 3. Gitu ya. Nih. Maka ini dipecah dia. Dipecah aja. Jadi sehingga dia membentuk hubungan biner. Nah, ini tentu tidak boleh hubungan N. Ya. Nah, ini pecah aja sehingga dia membentuk hubungan. Gimana cara memecahnya? Bisa. Nah, ini. Jadi dia selalu biner konteksnya.
E1 dengan E2 ada penghubungnya, E2 dengan E3 ada penghubungnya, E2 dengan E4 ada penghubungnya. Itu disebut dengan hubungan biner. Itu ya teman-teman. Jadi kalau ada hubungan yang membentuk bukan hubungan biner, pada saat membangun ERD rekan-rekan berarti salah. Gitu. Ya. Terus hubungannya, hubung rekursif, nah itu masih bisa ada ke dalam dirinya sendiri. Nah ini hubungan satu ke banyak. Pelanggan dengan transaksi seorang pelanggan bisa banyak melakukan transaksi, hubungan satu ke banyak. Ya. Kemudian, nah ini hubungan super subtype. Nah ini kayak kalau dapat dulu object oriented programming itu namanya pewarisan. Nih, misalkan ada user, nah misalkan user dibedakan menjadi apa? Admin dan staff. Nah gitu ya. Jadi ini user, ini admin, ini staff. Misalnya pegawai, ada tetap, ada kontrak. Oh dosen, ada dosen tetap, ada dosen luar biasa dan lain-lain. Gitu ya teman-teman. Nah, kurang lebih itu esensi daripada ERD, yaitu menghubungkan antar entitas ya. Nah, saya singgung dikit masalah key, ini penting ya. Dalam sebuah tabel pasti ada kemungkinannya begini. Jadi dalam sebuah tabel yang tadi itu ada atribut atau field. Nah, semua itu disebut dengan kandidat, calon. Semua kayak kita masyarakat Indonesia ini semua sebenarnya calon presiden. Sebenarnya kalau kita ngaku-ngaku, wah saya calon presiden. Tetapi kalau bilang begitu kan kadang-kadang ada orang, wah masa sih? Nah sebenarnya benar, kita semua ini adalah calon kandidat presiden. Tapi ada yang milih apa enggak, kan gitu konteksnya. Nah dalam konteks ini, dalam sebuah tabel, semua field itu adalah kandidat. Kandidat apa? Kandidat key. Akan menjadi tabel kunci yang unik gitu. Tetapi permasalahannya ada data yang sama kalau pakai nama. Gitu. Kan ditolak dong jadinya. Kan primary key itu harus bersifat unik. Kalau nama lebih dari satu sama ya nggak boleh. Gitu. Maka kandidat key yang tidak terpilih itulah yang tidak terpilih itu disebut dengan alternate key. Ya kita sebagai kandidat presiden tidak terpilih jadilah masyarakat umum. Yang terpilih jadinya apa? Presiden. Itu. Nah, yang terpilih disebut sebagai primary key. Jadi dari kandidat yang terpilih disebut sebagai primary key, dia bersifat unik. Nah, kunci asing itu disebut dengan foreign key. Itu teman-teman ya. Nah, kandidat key ya, primary key, foreign key, alternate key itu ada semua. Nah, sehingga dia ini. Maka NIM mahasiswa primary key. Sejarahnya dari sana ya teman-teman. Jadi kayak ini foreign key. Nah, maka hubungnya mahasiswa, seorang mahasiswa ke mengambil gimana? Bisa banyak. Berarti seorang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Tuh teman-teman. Sekarang mata kuliah, makanya seorang ini mata kuliahnya M dan N itu sama yang menyatakan banyak. Jadi mengambil juga banyak, maka hubungnya N ke M. Jadi mahasiswa kalau mata kuliah gimana? Nah, juga banyak, jadi satu ke banyak. Dari mengambil ke mata kuliah M ke artinya banyak mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam daftar mata kuliah yang banyak. Itu artinya. Kalau sebatas ini satu ke banyak, mata kuliah ini banyak ke banyak. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini disebut dengan ERD, teman-teman. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, di dalam mendesain sistem dengan berkaitan pada data, ada 3 konsep, teman-teman. Ada konseptual model, yang disebut dengan conceptual model design, ada logical model design, ada physical data model design. Artinya konsep itu baru di dalam konsep. Oh, ini saya konsepin. Konsep.
lebih halus dari konsep namanya logical. Nah, masuk ke logika nih. Lebih detail dari logical namanya physical. Hari ini dikonsepkan, dilogikalkan, bikin secara fisiknya database-nya. Nah, kalau di dalam konsep kita baru ketemu nama-nama entitasnya. Ini namanya konsep entitasnya. Oh, entitasnya ini. Oh, entitas buku, entitas admin, oh entitas anggota, oh entitas minjem, oh entitas ngembalian, oh entitas dana, baru ketemu entitasnya. Belum ketemu feel-nya. Itu namanya konseptual. Baru kita konsepkan. Kenapa juga baru mengerancang database, kan nggak langsung, oh tahu feel-nya ini, nggak mungkin. Kecuali sakti banget. Nah, baru, oh entity. Dari entity itu kita langsung detailkan lagi. Oh kalau entity departemen misalkan, ada kode departemen, ada nama departemen. Oh kalau jabatan, ada kode jabatan, ada nama jabatan. Kalau pegawai, ada NIK, ada lain-lain. Itu disebut dengan baru logical data model. Kita udah ketemu feel-nya. Primary key, foreign key udah ketemu juga, saling gak terhubung udah ketemu juga. Nah, lalu kita masing-masing field ini kan memiliki data yang ditampung. Oh, nama, nggak mungkin ada namanya isinya angka. Kecuali nama-nama kartun, 101. Nama siapa? Gitu. 707, nama James Bond. Gitu. Nah, sekarang, tanggal lahir isinya tanggal. Kalau gaji isinya angka. Kalau dan lain-lain. Nah, itu kita kasih nama tipe-tipe data. Itulah disebut dengan masuk ke tahap berikutnya, disebut dengan physical data model. Oh, kayak NIM mahasiswa, tipe datanya apa? Karakter. Panjang filenya berapa? 4. Nama mahasiswa, tipe datanya apa? Karakter, char. Tipe datanya char. Panjang berapa puluh? Oh, kode mata kuliah, tipe datanya apa? Karakter, panjangnya berapa? 3. Ini disebut dengan physical data model. Maka di dalam memodelkan data itu ada 3. Konseptual, logical, dan physical. Gitu rekan-rekan. Inilah disebut dengan pemodelan data. Nah, ini udah saya kasih checklistnya. Oh, ya rupanya kalau tahapannya sampai oh, kalau logis, sahabat ini tipe-tipe datanya. Gitu teman. Pakai apa Pak implementasi? Kalau di tingkat desain bisa pakai Visio. Visionya tinggal ditarik ya. Entity-nya tarik ini, tarik terhubung. Kalau di ini tinggal tergantung terjemahkan physical data modelnya. Nanti kalau rekan-rekan bekerja di bidang software engineering menjadi bagian apa? Data designernya. Nah, kalian bisa menerapkan physical data modelnya entah pakai SQL Server, entah pakai Oracle, entah pakai SQL Lead, entah pakai Postgres dan lain-lain. Itu teman-teman, tetapi kita tidak mau tahu mau pakai apa misalkan karena tingkat di desainnya misalkan kita desain ini udah ketemu nih ERD seperti ini, entity-entity sudah terhubung seperti ini. Nanti hasil desain kita inilah hasil di bidang kerekayasaan ini diterjemahkan oleh programmer. Oh, tolong dong bagian database designer buatkan tuh database-nya. Oh, tolong dong programmer buatkan programnya. Bagaimana bisa membaca data. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Silahkan. Kita buka sesi tanya jawab. Sambil saya melihat materi ketiganya apa tuh. Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke analisis berorientasi objek. Salah unduh kah? Sebentar ya teman-teman. Sebentar, ada pertanyaan silahkan. Sir, maaf sir, saya mau nanya sir. Ya.
ujiannya kan nanti UTS itu kan sekitar 40 menit ujian RPL. Ah, Itu yang kita ujiankan itu semacam teorinya atau kayak studi kasusnya kita bikin gambar ada vision? ada teorinya, ada studi kasusnya, mendesain. Oh, ya sir. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke sebentar ya. Kenapa saya unduh ini? Sebentar. Rekayasa perangkat lunak. Ini apa yang dibahas di teori ini? Kita lihat dulu. Oh, non fungsional. Oke, persyaratan fungsional, non fungsional, persyaratan pengguna, persyaratan sistem. Saya rasa tanpa mengurangi rasa hormat ini bisa rekan-rekan baca ya yang ini. Mungkin kelihatan kali ya di share screen saya, kelihatan nggak? Rekayasa perangkat lunak. Kelihatan? Yang kelihatan? Masih di studi kasus 1. Oh, saya nggak usah lah pindah slide ya. Setelah saya lihat ini adalah fungsional dan non fungsional. Artinya kita berbicara tuh di tingkat survei. Apa sih kebutuhan software oleh klien? Itu maka ada kebutuhan fungsional dan ada kebutuhan non fungsional. Itu saya rasa teori semua di situ saya udah ya, yang buat materinya kan saya. Karena mau saya mengikuti NPS mau nggak mau, tetapi di situ ada tapi saya share screen juga biar ini ya, biar Abdul juga. Masalahnya saya pindah-pindah ini screen ini yang ribetnya. Karena soalnya saya menggunakan beberapa device. Slide 1 mungkin ini ya. Coba kita lihat. Oh iya, pas. Nah, intinya daripada yang di sini ini adalah ada namanya spiral. Pak, gimana? Spiral itu sama tahap pengembangan aplikasi juga. Cuma dia dalam konteks skopnya yang besar sekali, software yang akan di-develop. Timnya gede sekali. Nah, ini udah mulai jarang juga digunakan. Banyak orang menggunakan XP ya, Scrum, itu dua itu. Nah, Agile itu sama ya, atau udah masuk Agile di sini. Itu akan dapat di saya taruh di akhir perkuliahan. Setelah akhir UTS itu membreakdown semua metodologi pengembangan. Itu akan dibahas di situ aja. Kita fokusnya ke alat ini use case ada ya teman-teman, bukan enggak ada. Apa yang saya sampaikan tuh kalau ikutin akan nyinggung ke sini use case. Nah ya, cuma di sini gimana mendapatkan use case, nggak diajarin langsung. Oh ini use case ya. Nah intinya hari ini kebetulan sinkron ya, sama ya adalah use case. Kita langsung masuk ke use case tuh ya teman-teman, sama sebenarnya kalau bersabar aja tadi yang dikit itu. Nah, studi kasus berorientasi objek sudah muncul belum teman-teman? Belum ya, karena ini beda device lagi nih, beda tab menu. Udah muncul belum berorientasi objek? Nggak ada Pak. Oke, saya harus share screen karena beda ini, beda apa namanya, beda link soalnya. Oke, ini saya close dulu deh yang ini biar nggak bingung saya. Oke, saya close dulu. Saya close dulu ya, banyak. Ini karena beda engine. Oke, saya share screen. Saya matengin dulu di sini ya teman-teman. Jadi berorientasi objek. Sudah kelihatan? Sudah ya teman-teman? Sudah Sir. Nah,
sekarang kita lanjut yang use case itu ya tadi di materi yang di portal juga use case, di sini juga use case. Jadi sebenarnya ini case tadinya biar bertahap gitu, sebenarnya nyambung gitu. Nah, berorientasi objek. Jadi tadi ada proses, kemudian ada data, kemudian terus berkembang karena ada pemrograman berorientasi objek. Lalu kalau programnya berorientasi objek, alat bantu pemodelnya apa sih gitu. Akhirnya mulailah para di bidang pakar di bidang software engineering ngumpul-ngumpul. Sebelum ngumpul-ngumpul dia punya notasi sendiri-sendiri. Model si ini, model si ini gitu ya. Kita lihat dulu sejarahnya. Kalau saya tuh ngajar tuh selalu gitu detail, harus ada sejarahnya. Nah, berorientasi objek ya. Jadi ini diperkenalkan tahun 90-an, tetapi object oriented programming sudah muncul tahun 60-an sudah ada. Tetapi kita bahas di desainnya sekarang. Nah, awalnya berorientasi keluaran, kemudian disempurnakan menjadi berorientasi proses, kemudian ada data, kemudian sekarang keempat ada object oriented. Apapun dilihat adalah objek. Itu teman-teman. Jadi objek, makanya bersama objek oriented. Gitu. Kalau tadi data, apapun dilihat data. Jadi kalau sistem perpustakaan gimana Pak? Identifikasi objek-objeknya, identifikasi kelas-kelasnya. Gitu. Ya, kita lihat dulu analisis desain. Alat untuk membantu memodelkan objek oriented ini adalah UML, yaitu Unified Modeling Language. Ada di mana Pak? Di Visio ada. Install sendiri terpisah, kalau nggak pakai Visual di object oriented ada apa? Ada, pakai Visual Paradigma bisa, pakai Astah Community bisa. Tuh ya, kita lihat dulu biar bisa dari mana munculnya use case. Gitu ya. Nah, use case ini sejarahnya dikemukakan oleh programmingnya dikemukakan oleh si Dahl dan Christian Nygaard. Kemudian dengan bahasanya Simula, sekarang udah banyak bahasa-bahasa pemrograman mendukung object oriented, Java, VB.NET, Python, dan lain-lain. Kalau masih ingat di object oriented programming, 4 pilar konsep object oriented programming adalah abstraksi, pewarisan, enkapsulasi, dan polymorphism. Itu di tingkat programming. Di tingkat desainnya kita pelajari sekarang. Nah, desain itu penting ya, tingkat programming berorientasi objek. Nah, di dalam desain sistem ini, di dalam object oriented dikenal dengan satu sequel utuhnya itu adalah object oriented analysis. Jadi pendekatan berorientasi objek di tingkat analisis, di tingkat desainnya juga berorientasi objek, di tingkat programmingnya juga berorientasi objek. Gitu. Nah, kalau di tingkat non-objek, ya seperti tadi, bisa aja di tingkat desainnya kita menggunakan DFD, programmingnya kita non-objek atau struktural atau fungsional atau prosedural. Itu teman-teman. Kita lihat, object oriented analysis, object oriented design, object oriented programming itu adalah satu kesatuan di tingkat object oriented. Gitu ya. Nah, ini bagian dari software engineering, cuma saya lebih rinci kan, tuh ya, object oriented programming. Nah, pakar-pakar di bidang object oriented, karena kita adalah desainnya, kita bahas desainnya ya. Dan pertama kali dikemukakan oleh Grady-Books, dia punya notasi sendiri, Rombaugh punya notasi sendiri, Ipar Jacobson punya notasi sendiri, Jordan punya notasi sendiri, Presmith dan lain-lainnya punya notasi sendiri. Semuanya itu punya sendiri-sendiri, pakar-pakar itu. Notasi apa Pak? Notasi untuk mendesain sistem. Dia punya notasi, punya saya dong, style gak saya dong, gaya saya pakai, gitu. Nah, akhirnya oke lah yang terbiasa dengan Grady-Books, notasinya pakai. Nanti kalau kerja tempat lain terbiasa dengan model si A, kita bingung. Atau model terbiasa dengan model si A, nanti kerja dengan model Grady-Books, kita bingung jadinya. Gitu. Akhirnya 3 orang ini ngumpul nih, oke lah daripada kita pusing model ini, ngumpul 3 orang ini, Grady-Books, Rombaugh, Ipar Jacobson, oke. Kita
standarisasi lah notasi masing-masing. Oke, ngumpul. Kalau dari Gradebook kelasnya seperti ini, dia berbentuk